Ketemu lagi bersama saya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Jumat ini, di akhir bulan Maret, kita bisa ketemu lagi bersama saya, Anas Ahmad dari foodketo.com. Ini akses internetnya nyambung atau enggak ya? Mudah-mudahan nyambung. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua di pagi hari ini? Saya dalam beberapa waktu ini akan mencoba sering live ya. Apalagi setelah kemarin 1 minggu kita working from home, kemudian learning from home, kemudian ibadah at home ya. Jadi ada sekali banyak pemikiran, banyak sekali ide-ide, banyak sekali nulis-nulis baru yang akan saya bagiin ke teman-teman ya. Jika teman-teman merasa video-video saya mendapat banyak inspirasi, dapat pencerahan, dapat sesuatu insight ya, alhamdulillah, terima kasih selalu nonton video-video saya. Kemudian silakan teman-teman juga jika ingin berbagi, ini mumpung hari Jumat ya teman-teman, ini waktunya kita bersedekah, dan mudah-mudahan sedekah kita di kali ini yang banyak sekali orang-orang yang membutuhkan sedekah. Kita juga membuka melalui kitabisa.com untuk menyediakan APD khususnya untuk teman-teman, rekan-rekan, dokter, perawat yang ada di rumah sakit yang harus merawat ratusan mungkin orang yang harus mereka bantu sehingga kondisi epidemi terhadap corona COVID-19 ini bisa segera usai. Oke, saya ingin cek dulu, jadi mastiin bahwa suara saya bisa teman-teman terima dengan baik ya. Silakan di bagian komentar, di bagian bawah teman-teman komen. Dan hari ini saya pagi ini sudah sharing sedikit tentang kesehatan, sedikit ya. Jadi teman-teman bisa lihat di komentar saya di postingan saya sebelumnya itu tentang menjaga kesehatan diri. Tapi sebelum itu yang lebih mendasar, kita harus perlu sadar terhadap situasi kita saat ini teman-teman semua ya. Dan seperti yang selama ini saya rasakan, pengalaman pribadi, dan pagi ini saya juga sharing ke tim dan beberapa sahabat-sahabat lainnya, bahwa dalam sebuah kejadian apapun itu ya, kita harus menyadari situasi itu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Apa yang teman-teman harus sadari dalam terjadi sesuatu itu adalah, yang pertama adalah teman-teman harus memahami ini sesuatu yang bisa teman-teman kontrol atau ini di luar kontrol teman-teman semua gitu ya. Jadi kita harus pisahkan mana yang bisa kita kontrol, bisa dikontrol oleh diri kita, mana yang di luar kontrol kita teman-teman. Ya. Ibaratnya begini teman-teman, apa yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita ya. Jadi misalnya kita mau bangun, itu yang menentukan kita saat itu akan bangun tidur atau kita akan tidur lagi, itu sebenarnya diri kita. Sama juga seperti kita mau makan teman-teman ya. Ketika kita mau makan, ini kita mau makan katakan makanan A atau makanan B, itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menyadari sebenarnya situasi ini adalah kita bisa atau kita tidak bisa mengontrolnya teman-teman. Sehingga kita akan lebih fokus kepada hal-hal apa yang sebenarnya kita bisa kontrol teman-teman ya. Ya, ini akan menjadi fokus pikiran, fokus aktivitas kita, fokus diri kita adalah hal-hal yang bisa kita kontrol ya. Misalnya begini teman-teman, teman-teman hari ini mau pergi keluar, atau teman-teman cukup order lewat online aja, lewat WhatsApp atau lewat aplikasi apapun itu, teman-teman nggak perlu keluar misalnya, itu teman-teman bisa kontrol ya. Dan ternyata selama ini kita banyak terlalu mencurahkan fokus kita kepada hal-hal yang di luar kontrol kita. Misalnya apa? Misalnya kebijakan pemerintah tentang lockdown. Misalnya bagaimana, oh ini semua gara-gara virus gitu.
Virus kita nggak bisa kontrol teman-teman. Tetapi bagaimana kita bisa terhindar dari virus itu? Kita bisa kontrol. Kita menjaga kebersihan diri, kita melakukan social distancing, memakai masker atau hand sanitizer apapun itu. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita kontrol. Tetapi penyebaran virusnya ini sendiri kita nggak bisa kontrol teman-teman. Ya, ini yang harus terlebih dahulu kita sadari. Bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan harus kita fokus kepada hal yang bisa kita kontrol, dan ada sesuatu yang di luar kontrol. Misalnya gini juga, kalau teman-teman terkait diet gitu ya, misalnya teman-teman jalanin diet keto. Kemudian ada orang yang menyajikan makanan gitu, misalnya kita datang ke sebuah resepsi ataupun ke sebuah acara arisan ataupun apapun itu gitu ya. Kita punya kemampuan untuk mengontrol apa yang bisa kita makan, apa yang kita tidak perlu makan gitu sebenarnya ya teman-teman. Sehingga ini kita perlu sadari dulu dalam kondisi menghadapi situasi apapun, kita fokus, kita memilih hal-hal apa yang bisa kita kontrol. Apapun yang ada di luar kontrol kita, sebaiknya kita mulai kurangi teman-teman ya. Seperti membaca WA di grup ataupun di sosial media yang berita-berita yang nggak terlalu jelas, apalagi berita-berita hoax, itu sebaiknya kita abaikan dulu. Karena ketika kita mulai fokus di luar kontrol kita, itu akan menurunkan level energi dari kita. Ya, energi kita akan menjadi turun dan drop, dan itu sangat berbahaya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, respon ketika kita menghadapi sesuatu itu pun ada dua hal teman-teman. Teman-teman harus sadari bahwa respon kita mau ambil tanggung jawab, responsible ya, responsible, atau kita mau menjadi victim. Jadi dalam sebuah kejadian, kita mau mengambil tanggung jawab atau kita mau menjadi korban aja. Wah, itu gara-gara si A, oh ini gara-gara si B, oh ini gara-gara virus corona, oh ini gara-gara Jokowi, oh ini gara-gara pemerintahan, oh ini gara-gara siapapun itu. Dan kita selalu menyalahkan orang lain terhadap sebuah kondisi. Ini yang teman-teman harus sadari, bahwa kita harus mengambil sikap tanggung jawab terhadap apa yang bisa kita kontrol, termasuk perasaan kita, tindakan kita, aktivitas kita, ucapan kita, pikiran kita. Itu ada segala sesuatu yang bisa teman-teman kontrol, dan teman-teman bisa memilihnya untuk mengambil sikap, mengambil tanggung jawab atas kejadian tersebut teman-teman. Teman-teman tidak akan mengurus lagi hal-hal yang di luar kontrol, dan tidak lagi mau menjadi korban dari kehidupan teman-teman itu semua ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dalam menghadapi situasi ini yang mungkin masih bisa berlangsung 1 minggu ke depan, mungkin 1 bulan ke depan, teman-teman memiliki semangat dan kesadaran hal-hal apa yang bisa teman-teman kontrol dan hal-hal apa saja yang di luar kontrol, dan teman-teman harus fokus untuk mengambil sikap tanggung jawab terhadap hal-hal yang bisa teman-teman kontrol. Hari ini mau makan apa, hari ini mau minum apa, hari ini mau pergi kemana, hari ini mau mempelajari apa, hari ini mau mengambil sikap seperti apa, teman-teman sendiri yang mengaturnya ya. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari video pendek ini, kasih jempol-jempolnya, jadi saya lebih semangat lagi untuk berbagi materi-materi ringan seperti ini yang bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah, working from home, learning from home, ibadah dari home ya. Lebih luar biasa lagi ya. Oh ya, kemudian saya juga mau informasikan ya. Jadi teman-teman kalau terkait hand sanitizer dan segala macam, saya juga berdiskusi dengan beberapa teman-teman, terutama aktivis lingkungan ya, bahwa penggunaan bahan kimia pada produk-produk seperti sabun, deterjen, apalagi dengan kondisi yang berlebihan saat ini, ya itu mungkin ada baiknya ya. Tetapi apabila kita bisa memilih produk-produk yang lebih natural, yang lebih alami, itu jauh lebih baik gitu loh teman-teman. Jadi minyak kelapa atau VCO ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuh virus, bakteri ataupun kuman ya. Jadi saya hari ini mencoba bereksperimen ya. Kita tuang VCO ini ke kemasan kecil seperti ini ya. Kemudian kita bisa tambahkan essential oil beberapa tetes ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan sebagai hand sanitizer juga gitu ya. Sekaligus ini bisa membantu untuk melembutkan ya. Ini kita masukin ke sini. Kita bisa gunakan juga untuk rubbing di tangan-tangan kita ya. Karena virus ini minyak kelapa ini bisa juga dibunuh atau terbunuh oleh
minyak kelapa teman-teman, dan ini sudah proven ya, artinya sudah banyak riset yang sudah membuktikan, jadi nggak usah khawatir. Bahkan kemarin ada seorang dokter dari India, beliau mengatakan bahwa bisa juga digunakan untuk di muka ya. Jadi minyak kelapa ini kita bisa oleskan juga di muka kita. Ya, teman-teman bisa combine antara minyak kelapa dan essential oil untuk bisa teman-teman rub di muka. Ya. Karena dalam kandungan minyak kelapa ada namanya asam laurat yang dia bisa dipecah menjadi monolaurin yang itu juga berfungsi sebagai antiviral, teman-teman. Baik, itu video kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk download juga panduan apa itu, survival guideline ya sebutnya ya. Ada beberapa materi-materi baru dan saya akan update selalu karena banyak teman-teman yang juga ingin berbagi konten-konten tentang survival guide-nya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari dan memanfaatkan di situasi seperti ini. Mudah-mudahan kejadian seperti ini bisa segera usai. Saya merasa kita akan membutuhkan waktu recovery yang cukup panjang, tetapi ini adalah kesempatan kita untuk berevaluasi baik diri kita, baik keluarga kita ya. Mungkin ada yang punya bisnis, silakan juga teman-teman juga memanfaatkan Jumat Bazar Keto hari ini ya. Di bagian komentarnya teman-teman silakan promosi di sana sehingga teman-teman yang membutuhkan produk keto yang lagi ada di rumah juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi produk ya. Terima kasih, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.